Kudus mengurapi setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi bekal di dalam kehidupan kami bisa hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terus berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Hamba mau memberikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam saudara. Oke, kita sambung pujiannya Kojek. Oke, saudara, firman ini baru saja dibikin pagi-pagi jam 3, saudara. Oke, bukan bilang itu, saya sudah mau hormat lain, tetapi saya kaget bangun jam 3 pagi. Terus saya tergerak mau bicara ini, saudara, yang sama seperti yang Kojek punya pujian. Oke, saudara, kita betul hidup kita ini, kita akan tujuan kita kan mau sampai ke surga yang mulia kan, bukan mau ke neraka api yang menyala-nyala. Benar? Semua mau begitu. Dan kalau kita nyanyi tadi itu, saudara, kalau Tuhan dengar itu, kalau betul-betul kita nyanyi dengan hati yang betul, yang maksud benar-benar sesuai dengan kehidupan, Tuhan pasti senangnya luar biasa, ya. Dan kita pasti sampai di sana. Tetapi karena firman Tuhan hari ini, mungkin Tuhan menegur kita atau mengajak kita, saudara, biarlah kita belajar mendengar suara Tuhan. Nah, saya kasih judul juga firman Tuhan, kehidupan yang ada sekarang ini di dunia, yang masih ada, saudara, ini adalah satu kesempatan untuk kita, persiapkan untuk kita hidup kekal. Nah, saudara tahu hidup kekal, semua kekal. Di surga bersama Bapa surgawi, kekal, luar biasa. Tetapi di neraka pun, kekal. Yes. Jadi saudara, kita ya tentunya mau pilih yang di surga, betul dah. Tetapi kita mesti belajar bagaimana kita bisa sampai ke sana. Banyak orang yang bilang begini, ada orang bilang begini, sekali selamat tetap selamat. Tadi kita nyanyi, kalau di dunia tidak bisa, menarik kita, menjauhkan kita daripada kasih Bapa. Betul, kalau kita ada di dalam kasih Tuhan, dunia tidak bisa. Tetapi ternyatanya tidak semua orang mengasihi Tuhan, betul? Kita cuma nyanyi mengasihi Tuhan, Kalau ku hidup untuk Tuhan. Ku hidup hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Betul, itu nyanyi, saudara. Tetapi kenyataan hidup ini harus nyata. Jangan kita ngomong yang mulut saja, menyanyi saja. Tetapi kehidupan ini, saudara, pertobatan kita itu harus nyata. Harus ada buahnya. Yes. Jadi jangan kita jadi orang gereja, asal datang gereja kita menyanyi puji-pujian terus kita pulang, tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang kita nyanyikan, tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi saudara tahu di neraka itu, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, saudara tahu kalau kita masuk ke neraka itu, dan Tuhan, firman Tuhan bilang begini, kalau tangan saja, tidak menyelamatkan kita bikin dosa, potong, lebih baik satu tangan daripada dua tangan. Mata juga begitu, lebih baik satu mata. Kaki juga lebih baik satu kaki, potong daripada kita masuk neraka, betul? Nah, dia bilang di situ, dia bilang neraka itu, dia bilang, saya mau baca sedikit aja dari ayat firman Tuhan. Dia bilang neraka itu tempat itu, dia bilang ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, saudara. Jadi saudara mau yang mana? Yang penting saudara tahu. Sebab saudara yang kalau umpama ada orang yang tidak percaya ada surga, ada neraka. Nah, ini saya bisa tahu ada surga, ada neraka. Saudara tinggal pilih aja. Nah, bagaimana kalau kita bisa mau sampai ke surga? Nah, kita baca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan, saudara. Ada Alkitab, saudara buka, saudara mau catat, saudara boleh catat. Saudara jangan datang dengar terus masuk sebelah keluar sebelah, tidak ada guna. Percuma. Jasmine udah bangun pagi-pagi sudah bikin kasih saudara firman, ya pasti itu Roh Kudus yang gerakkan. Kalau tidak mungkin bicara sama dengan Gojek, ya.
Jadi kita baca, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Puji Tuhan. Luar biasa kan? Jelas. Oke, saudara mungkin juga bertanya bagaimana kita bisa hidup. Nah, saudara bilang, Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara. Saudara garis bawah itu segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Pokoknya segenap. Segenap itu berarti utuh, berarti 100%, ya. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan asal cuma nyanyi saja, tetapi perbuatan-perbuatan itu tidak menunjukkan mengasihi Tuhan. Oke, 100%. Nah, saudara ada yang orang gereja, oke, mungkin orang Kristen, tapi jarang datang ke gereja, oke, lebih-lebih keadaan COVID begini, saudara. Kalau memang takut COVID, takut sakit, oke, masih masuk akal. Tetapi ada yang malas, saudara, malas datang beribadah. Nah, apa itu mengasihi Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara malas beribadah. Lucu dong, ya. Terus saudara malas berdoa, malas baca firman Tuhan, ya. Malas, semua malas. Oke, jadi saudara yang malas, saudara, oke, yang tidak ada ogah-ogahan, ya. Itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan 100%, tidak mengasihi Tuhan yang segenap hati. Kita tidak bisa nyanyi itu sebenarnya, oke? Ya, kalau kau hidup hanya hidup untuk Tuhan, oke? Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Di mana menyenangkan Tuhan? Kalau Tuhan melayani Tuhan juga ogah-ogahan, ya, oke? Jadi berarti gagal, oke? Jadi kalau kita yang ada di dalam keadaan demikian, kita harus berubah, harus bertobat. Kita sungguh-sungguh 100% ingat saudara, oke? Tapi kebanyakan daripada kita itu bilang apa dunia tidak bisa, oke, apa tuh, apa sih, memisahkan kasih Tuhan. Dunia memang tak bisa memisahkan, tetapi kalau kita lebih cinta dunia, ya kita yang masih mau ikut dunia, ya percaya terpisah dari kasih Tuhan, benar? Dunia bisa, saudara, bukan tidak bisa, kecuali kita sungguh-sungguh hidup benar dalam Tuhan, sungguh-sungguh, ya kan, berpegang pada firman Tuhan. Hidup benar-benar 100% ingat saudara, 99,9 juga tak berlaku. Oke. Nah, yang kedua dia bilang begini, mengasihi apa dia bilang? Dan mengasihi apa saudara-saudara, oke? Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, oke? Kalau bahasa Inggris bilang love your neighbor. Pokoknya sesama manusia, saudara, oke? Ciptaan Tuhan, siapa saja saudara, kita harus mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tetapi biasanya kita mengasihi diri kita sendiri lebih daripada orang lain, betul tidak? Saudara lihat saja di gereja, oke? Gereja ini kan namanya keluarga Allah, oke? Gereja ini namanya tubuh Kristus. Nah, kita semua yang ada anggota tubuh Kristus. Berapa banyak daripada kita yang masih apa hidupnya? Bermusuhan, ya kan? Suka gosip, ya, suka apa? Mencela satu dengan yang lain, fitnah, oke, terus cari kesalahan orang, sampai kita itu dendam, sampai benci, oke, saudara. Saudara kalau tidak suka orang, saudara lihat tidak suka terus, saudara kalau mau jalan lewat orang ini, saudara, ada si A saya tidak suka. Saya jalan sini, saudara jalan sini lah, ada si B, saya tidak suka juga. Saudara mau lari kemana? Ke sini ke sana, saudara tidak suka. Kalau itu sampai tidak suka, dekat dengan itu, bahkan lewat aja tidak suka, lihat muka saja sudah tidak suka, berarti musuh dong. Ya, nah di mana kasih? Nah, firman Tuhan bilang, kalau mau masuk kerajaan surga, mau masuk hidup yang kekal, harus mengasihi
sesamamu. Okay? Jangan ada percekcokan di dalam. Tapi masih banyak di dalam gereja ada ribut sini ribut sana. Di mana kebenarannya? Berarti kita ini belum betul-betul tahu, belum anak Tuhan betul-betul, belum bisa masuk surga. Kita mesti bertobat. Ya, memang betul kita ini manusia masih manusia berdosa, betul. Tapi kita jangan mau hidup di dalamnya itu. Kalau kita jatuh dalam dosa, tahu-tahu saja kita kesel orang, terus kita marah, kita mungkin ngomong yang tidak enak. Kita cepat bertobat. Tuhan mengajar kita, kasih kita ayat firman Tuhan lagi kan. Ya setiap hari mungkin kita 2-3 kali kita bikin dosa. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita, makanya dia ada adil dan setia 1 Yohanes 1 ayat 9. Makanya dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Yes. Jadi minta ampun terus, setiap hari minta ampun. Saya nggak bilang kita ini sudah kepala dosa ya. Kita masih bisa, tetapi selesaikan. Marah teman sama teman, baku marah. Jangan sampai matahari terbenam. Ya, cepat bikin beres. Firman Tuhan katakan kalau kita mau datang mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu, okay? Tetapi kalau kita tahu kalau ada orang yang mungkin hatinya tidak enak, ya kan, ada kesal hati, kita harus taruhkan itu persembahan. Datang dulu, bereskan dulu. Itu ajaran Tuhan Yesus. Kita harus belajar mengampuni Tuhan itu karena dia kasih kepada kita, dia mengampuni, betul? Mengampuni kita segala dosa kita, tanggung. Nah, kalau kita juga mengasihi saudara-saudara kita juga harus bisa mengampuni. Mesti bisa. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita, betul? Nah, kalau kita ini sering dosa, Tuhan kalau tidak mengampuni kita, kemana kita? Saya berbicara ini saudara kalau tahun ini baru Januari sampai Maret, belum habis. Saya sudah 7 teman saya meninggal, bukan teman, cici saya juga meninggal, oke? Teman saya umur 95, teman baik saya, waktu dia masih kuat, setiap minggu saya jemput persekutuan orang tua sama-sama, saya jadi meninggal ya, oke? Terus ada teman lagi, satu lagi, kok suami saya meninggal. Pokoknya banyak. Kemarin pagi satu lagi meninggal, famili dari suami lagi meninggal. Pokoknya ada aja meninggal. Nah, saudara kita yang belum meninggal masih ada anugerah Tuhan. Oke? Anugerah Tuhan, bersyukur, saya bilang bersyukur. Oke? Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup ini. Masih ada kesempatan. Saudara jangan percaya, bilang saudara datang percaya Tuhan, terima Tuhan. Kalau saudara datang, percaya Tuhan, doa, sudah doa pengakuan, terus saudara dibaptis, terus sudah beres. Betul, keselamatan itu sudah ada, Tuhan sediakan. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Ya, dia bilang kalau kita itu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Betul? Nah, kalau ini perintah Tuhan aja, kasih Tuhan Allah, kasih sesama aja tidak bisa jalankan, mau perintah yang mana? Mari saudara kita belajar, maafkan saya karena saya lihat banyak yang meninggal, saya tidak tahu yang mana sampai ke mana. Ya, yang mana sampai ke mana saya bukan Tuhan, tetapi saudara mari belajar supaya kita sampai di sana ya. Mulai hari ini saudara banyak yang mungkin sakit, saya dengar tidak bisa hadir, tetapi kita yang ada di sini, oke, ini adalah tugas kita ya. Supaya kita bisa sampaikan firman juga kepada teman-teman yang lain. Ya, mungkin saudara, teman-teman kita yang mendengarkan ada rekaman ini, juga bisa berubah, bisa bertobat. Karena Tuhan bilang firman Tuhan tidak akan keluar pergi dengan sia-sia, dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Maksudnya Tuhan pasti bekerja di setiap hati. Ya, kita karena Tuhan mengasihi, betul? Mati buat saudara dan saya. Untuk saudara dan saya seluruh dunia luar biasa, tapi tidak semua orang terima keselamatan itu karena mereka tidak mau percaya, betul? Oke. Jadi kita jangan benci karena firman Tuhan mengatakan kalau kita benci saudara kita, ya guys, saudara mau catat boleh di 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kalau kita benci saudara kita, maka kita itu adalah seorang pembunuh manusia. Dan dia bilang, kamu tahu bahwa dia ada seorang pembunuh
kekal. Betul? Firman Tuhan. Yohanes, saudara baca surat Yohanes itu saudara, surat pertama, surat kedua, surat ketiga, tidak banyak saudara. Tetapi di situ pengajaran yang luar biasa buat kita semua. Baca ya saudara. Oke, nah kita tahu kalau tadi kita sudah karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh Tuhan, betul? Nah, bagi kita yang percaya maka kita akan selamat. Oke, bagi yang tidak percaya tetap berada di hukum. Oke, sudah tahu hukum maut, ya hukum dan neraka. Oke, nah tapi apakah kita betul-betul percaya? Tadi saya mau bilang, saudara kan firman Tuhan bilang, Yakobus bilang begini. Oke, kalau kamu katakan kamu percaya hanya ada satu Allah saja, itu benar. Oke, tapi dia bilang iblis pun percaya, bahkan komentar saudara. Yes, ya, iblis juga percaya saudara. Jadi saudara jangan bilang percaya sama seperti iblis. Iblis tidak masuk surga, saudara tahu? Karena iblis tidak mentaati perintah Tuhan. Dia percaya, dia takut. Kalau kita juga percaya, ya kita juga mungkin kadang-kadang rasa takut, tapi kebanyakan tidak takut, saudara. Saudara tahu kalau orang berbuat dosa, gini, sekali berbuat dosa, mungkin saudara masih takut juga, takut. Bilang aja saudara, ngomong yang jelek terlalu tidak enak, ya kan? Bilang saudara mencuri lah, oke? Saudara coba, saudara mencuri, saudara di toko, saudara mencuri. Ini enteng, mencuri enteng, saudara. Kena hukum juga belum tentu masuk penjara lama. Oke, saudara mencuri, saudara boleh coba. Kalau saudara mencuri sekali, saudara takut, gemetar. Kalau kita berbuat dosa, kita takut. Lihat sini, lihat sana, lihat sini. Lupa lihat Tuhan, oke? Takut. Tetapi saudara kalau berbuat sekali, saudara lolos, saudara percaya atau percaya, saudara akan berbuat lagi. Saudara akan berbuat lagi, saudara mulai kurang rasa takutnya, dan saudara tidak ketangkap, saudara akan berbuat lagi, dan akan berbuat lagi, akhirnya hilanglah kita. Yes? Sungguh. Saya kalau kasih tahu ini kebenaran. Oke, kejadian saudara. Oke. Dan saudara mau coba boleh coba, tapi hati-hati lah ya saudara. Jangan sampai ketangkap masuk penjara saudara. Oke. Terus, tetapi dia bilang begini. Firman Tuhan bilang, ya, jadi iblis juga komentar di ayat yang ke-20 dia bilang, hai Yakobus, saya baca dari Yakobus 2, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi saudara omong iman, saya percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan, oke pokoknya puji Tuhan, saya sudah diselamatkan, tapi perbuatannya mana? Ya. Cuma ngomong toh, dia bilang, oke, NATO, no action, talk only. Jangan saudara, banyak kan orang yang begitu toh, cuma bicara aja, percaya Tuhan, ke gereja, puji Tuhan, haleluya, ya. Tetapi mana perbuatannya? Perbuatan, saudara. Tuhan minta lihat perbuatan, oke? 1 Yohanes pasal 2. Surat Yohanes saya katakan, saudara pulang, saudara baca surat yang pertama, kedua, dan ketiga. Baca semua itu. Pokoknya luar biasa pengajaran. Dia bilang begini, ayat 1 Yohanes 2, ayat 3 dan 5 saja. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Saudara kalau mengenal Allah, saudara percaya, saudara sudah diselamatkan. Yaitu jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dan orang itu, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yes, puji Tuhan saudara. Nah, lakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, saudara. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, mana bisa tahu? Saudara tahu firman Tuhan ini ada berapa banyak? Saya pernah selidiki lah, pernah carilah di Google, entah benar atau enggak. Firman Tuhan ini 1000 lebih loh, saudara. Oke? Di dalam perjanjian lama dia bilang ada 600 lebih, 613 atau
Di dalam perjanjian baru ada 150, tapi masih banyak lagi yang kecil-kecil saudara, oke? Nah, kalau kita mau pelajari bagaimana begitu banyak mana bisa, ya, mau catat keluar aja berapa banyak lebar, mau belajar dari mana ke mana. Tetapi setiap hari kalau saudara dan saya, kalau kita baca Alkitab setiap hari, kita akan menemukan perintah Tuhan yang kita bisa kerjakan. Yes, sedikit-sedikit. Betul? Enteng dong? Gampang. Jadi tidak usah stres, mesti hafal atau mesti pikir, mesti cari. Tidak usah, baca saja, santai saja. Ya, santai saja, cinta Tuhan. Kita baca firman, kekasih, surat dari kekasih kita. Baca, nanti saudara ketemu. Pasti akan ketemu. Nanti ada firman Tuhan bilang, jangan mencuri. Ya sudah gampang. Kalau saudara Tuhan larang perintah Tuhan, jangan mencuri, oke? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, oke? Injil. Atau jadikan seluruh bangsa muridku, oke? Perintah tau? Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh, dan ajarkan mereka, oke? Untuk melakukan perintah-perintah yang telah kuperintah, ajaran yang telah kuperintah kepadamu. Betul? Tapi banyak tidak melakukan, kan? Ya, sudah ketemu juga kan, perintah itu ketemu kan? Nah, sekarang kita belajar, kita bertobat hari ini, kita baca kalau ada perintah, kita, oh iya Tuhan ini buat saya akan lakukan, oke? Tetapi tentu kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri, jujur saja ya. Tapi kita punya Roh Kudus, Tuhan Yesus kasih penolong, jadi Roh Kudus bisa tolong kita, betul? Jadi enteng lah sebenarnya kalau kita ikut Tuhan itu, orang bilang, pokoknya tidak stres, ya. Mudah, karena semua ada di dalam sini saudara. Jadi kita bisa tahu semua ya. Jadi saudara kalau tahu saudara bisa ya. Nah, saudara tahu kalau Matius pasal yang ke-7 itu ayat 21, 23 itu dia bilang, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak kan? Yang Tuhan, haleluya, haleluya, Tuhan, oh ku cinta kau, kita tahu. Oh no, oke? Tidak semua orang itu masuk dalam. Oke, tetapi dia bilang, tetapi apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yes? Jadi jangan Tuhan datang sini, haleluya, puji Tuhan ketemu. Oh saya sebut, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang, tidak semua orang yang berseru. Yes? Jadi kita tahu. Jadi Tuhan mau kita harus melakukan firman Tuhan. Oke, ayat yang berikut, ayat yang ke-22. Oke. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat dalam demi namamu? Pada waktu itu, ayat 23, dengan baik-baik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalkan. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Oke, kok bisa? Sudah berbuat mujizat, sudah menyembuhkan orang sakit, sudah melakukan segala macam pelayanan, sudah melayani yang luar biasa, sudah pimpin ujian, sudah khotbah, sudah segala macam. Enyah, Tuhan bilang. Kenapa saudara tahu? Kenapa kan? Karena tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan semua itu pelayanan itu juga bukan untuk Tuhan, untuk diri sendiri atau untuk untuk apa. Ya, Tuhan mau melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Okay? Dalam nama Tuhan. Saudara. Makan saja Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kita harus beriman, punya iman kepada Tuhan. Okay? Berbuat apa saja. Berbuat apa saja saudara. Memberi. Umpamanya juga memberi bukan karena supaya kita dipuji, supaya atau ada apa, tetapi karena Tuhan. Segala sesuatu kita berbuat karena Tuhan. Hidup itu hanya untuk Tuhan. Kita baru bisa nyanyi demikian. Tapi banyak orang, tak peduli. Banyak orang firman Tuhan katakan, banyak orang, yang di dalam dunia ini mereka itu masih tidak menaruh pengharapan kepada Kristus. Oh, bukan. Dia bilang, jika
kita hidup di dalam dunia ini saja kita taruh pengharapan kepada Yesus. Oke, saya kasih tahu ayatnya. Mau lihat 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dalam dunia ini. Saudara. Jadi maksudnya dia bilang, cuma hidup di dalam dunia ini saja. Oke, kita tidak taruh pengharapan, tidak mau peduli tentang kekekalan. Cuma di dunia ini saja. Tuhan tolong saya. Oke, Tuhan saya butuh ini. Oke, Tuhan keluarga saya tolong. Pokoknya segalanya mau minta-minta aja. Mungkin mau kepingin lagi karunia, Tuhan berikan karunia ini. Hanya untuk di dunia, oke? Hanya untuk kita hidup di dunia ini aja. Kita taruh semua, betul, berdoa sama kali, berdoa minta Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu, oke? Tetapi firman Tuhan bilang, orang kalau yang begitu taruh harapan hanya di dunia, manusia yang paling malam saudara, ya. Karena kita nggak bisa pikir di dunia, sebentar juga hilang semua ini saudara ya. Kita juga sebentar juga nggak ada lagi ya. Segala kita harus pikir yang di atas, yang di atas. Ingat Bapak, kekekalan. Bagaimana? Jadi kita manusia paling serakah saudara, oke? Kita dia bilang, jangan kamu mengasihi dunia ini, oke, dengan segala isinya. Tuhan bilang, betul nah. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada di dalamnya. Saudara masih kepingin, masih berapa banyak orang kalau datang gereja itu malas hujan, sedikit gerimis aja sudah tidak datang. Tapi hujan deras, saudara masih di pesta, saudara masih pergi, tahu kayak kocok-kocok, disco, karaoke. Pokoknya yang kesenangan dunia itu ada di sana itu saudara. Saudara Kabramata saudara begitu berapa banyak orang Kristen itu ada di sana. Nyam ya. Terus terang aja saudara. Ya. Saudara takut COVID, katanya anda berani ke gereja takut COVID, tapi di sana anda takut. Aneh saudara. Saya tidak mengerti itu. Betul saudara. Berarti saudara cinta dunia lebih tahu. Cinta diri sendiri lebih itu. Ya. Kalau melayani Tuhan, macam-macam aja kan. Ada saja alasannya. Kemarin dulu saya ke coach, saya ketemu anak laki, saya tak kenal. Terus, oh tante, saya bilang, oh kamu siapa? Dia kasih tunjuk namanya. Oh, kamu gereja di mana? Di Elohim. Ya kemarin dulu. Terus saya bilang begini, oke, minggu ketemu ya di Elohim. Oh, tapi sekarang saya sudah pindah, katanya begitu. Kemana? Laki-laki, anak muda, Mawar Sahabat. Oh, kok bisa? Nanti sekali-sekali saya datang ke Elohim. Saudara berjemaah tak sekali-sekali datang ke sini, sekali-sekali datang ke sana, nanti ke sini, ke sana. Saudara kalau tanaman, saudara kasih pindah-pindah terus mati dia. Saudara Tuhan tahu saudara dari satu tempat, saudara tinggal tetap di situ, ya. Jangan pergi sini, saudara, mabuk saudara. Ada teman yang gini, ikut doa, dari dulu setia. Ya saya nggak bilang siapa. Kalau saya khotbah terus ada teman bilang, saya kirim kasih khotbah saya, dia bilang, menyindir enggak? Saya bilang, masa orang khotbah bisa nyindir orang? Tidak nyindir siapa-siapa, maksudnya itu kebenaran saya cerita. Ya setuju enggak? Cerita kebenaran kan boleh toh, nggak kasih tahu siapa. Oke, ada satu orang gini, waduh semangat tiga dulu itu, waduh, pokoknya kalau berdoa, oke, berdoa itu dari satu gereja lah, bukan gereja di mana, bukan di sini. Kadang-kadang saudara sudah nggak bergereja, katanya gereja ada tak benar gitu loh. Jadi online sini, online sana, online sini, online sana. Saudara, tidak apa-apa. Saya itu tidak selarang saudara mau online, mau dengar khotbah dari gereja lain, pendeta lain. Tidak jadi soal asal saja saudara sudah kuat dulu ya. Jangan sampai pengajaran ada yang bertentangan, makanya dibikin bingung, makanya saudara pikir, oh ini gereja tidak benar. Ya, kan lucu saudara. Saudara kalau berani datang ke gereja sini, ya kan? Duduk di sini dengan firman, terus saudara keluar sana dengan sini dengan sana, terus saudara cerita orang ini gereja tidak benar. Ya, kalau saya bilang itu mesti ke dokter itu, ya.
Ya, pasti ada nggak benarnya. Masa kita bertumbuh di sini ya, kita hidup di sini, kita makan di sini, kita sudah ya gemuk di sini, terus kita dengar yang lain, terus kita bilang ini di sini tidak benar. Tak benar loh saudara, oke? Bertobatlah saudara. Jangan saudara, itu ada punya roh yang memecah belah saudara. Dan roh itu memecah belah itu dosa saudara, tahu nggak? Itu kita mesti bertobat. Tapi tidak apa-apa saudara, kalau saya ngomong begini saudara, saya bukan nyindir siapa-siapa, tapi ini kebenaran saudara. Oke, jadi bertobat aja, tinggal bertobat. Bertobat itu kan gampang, gak usah malu. Orang lain marah kalau bilang bertobat, marah toh. Ya, ada seseorang dulu cici saya datang ke rumah dia hujan-hujan, oke? Loh, kok hujan-hujan kok datang? Ya, ya Tuhan suruh saya datang. Kalau saya, saudara beruntung saya tidak pernah bilang Tuhan suruh loh ya. Kalau enggak, habis loh saudara. Ya Tuhan suruh saya datang. Nah, datang dia apa? Kasih tahu tante supaya tante bertobat. Ya tante marah sampai hari ini, sampai meninggal. Ya pasti, tapi ini sudah alhamdulillah ya, sepanjang jalan hidup kan ya. Saudara, kalau ada kejadian begitu saudara, dan jadi soal saudara, itu satu ujian ya. Teguran itu ujian buat kita untuk membentuk kita supaya kita lebih kuat di dalam Tuhan, kita lebih berhati-hati hidup di dalam Tuhan, betul? Dan hidup ikut Tuhan ini mesti ada aturan, bukan asal pergi gereja, pulang gereja, melayani habis perkara. No, sepanjang hari itu sampai saudara tidur itu saudara naik di ranjang itu saudara habis berdoa, saudara di ranjang pun bukan langsung kalau bisa, ya kan saudara masih bisa renungkan firman, yes? Itu kok bisa ya, oke? Ya kadang-kadang saudara renungkan terlalu banyak nanti saudara nggak bisa tidur juga seperti saya. Tapi itu hidup kita bersama Tuhan, ya kan? Itu hidup yang menyenangkan Tuhan, saudara. Maksudnya rasanya begini, firman Tuhan bilang itu benar, dia bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu tuh, ya. Jadi mau dekat dengan Tuhan, ya kan? Kita mau clean dengan Tuhan, ya? mau apa itu lengket dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Semalam saya ngomong sama cucu saya umur 20 tahun, saya bilang, pokoknya lu mesti setia dengan Tuhan, mesti belajar firman Tuhan terus, mesti pokoknya hidup di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan kita ini orang bodoh, tidak bisa apa-apa. Dia setuju, puji Tuhan. Ya, besok-besok kalau lu punya pacar, harus cinta Tuhan ya. Ya, kalau enggak, hidup bagaimana? Bentuk satu sini, satu sana. Saudara yang masih muda, semua sudah ada pasangan. Kalau masih muda, masih cari pasangan, ingat baik-baik. Cari pasangan yang cinta Tuhan lebih dari cinta diri saudara, ya, supaya hidup saudara aman berdasarkan firman Tuhan. Karena saudara kacau, pasti kacau. Jangankan bilang itu Kristen, bahkan Kristen juga ada Kristen palsu, oke saudara, asal nama Kristen, tetapi hidupnya tidak benar sesuai. Kristen yang tulus asli, oke, bukan aspal, asli, oke, itu tuh pasti masuk surga. Tetapi tahu kebenaran firman, hidup sesuai dengan itu. Terus saya sekalian, karena apa firman Tuhan bilang? Ya, pokoknya kita tidak bisa bersatu. Roh yang bertentangan tidak mungkin bersatu. Itu firman ada loh saudara. Tanya Bapak Gembala aja ya, oke. Ya kalau bahasa Inggris bilang begini, pokoknya unequal yoke, oke. Kalau kita bahasa Indonesia, apa tuh, roh yang berbeda. Tidak ada gelap yang terang, minyak dan air tidak bisa bercampur. Oke, ingat kata itu. Oke. Tuhan dan Allah-Allah yang lain tidak bisa bercampur, saudara. Tetapi saudara, ada orang tua yang bilang begini, kalau saya ngomong dia bilang begini, iya, tetapi zaman sekarang susah, anak-anak muda zaman sekarang susah. Kalau ditegur itu mereka bisa lari dari rumah. Wah, bahaya juga Pak. Berarti kalau keadaan dunia sudah makin kacau dan sudah susah untuk melayani anak-anak kita, oke? Untuk kita harus lebih banyak berdoa, orang tua lebih banyak berdoa, ya. Lebih banyak berdoa. Nah, saudara saya mau bilang dulu kasih, karena ini pengalaman. Ada anak sekolah minggu, oke? Dari kecil sampai youth, oke? Di dalam sekolah minggu terus, oke saudara? Ini agak baik. Sekolah minggu berapa jam, saudara? Paling 1 jam. Guru mengajar berapa banyak, oke?
Tapi itu anak begitu dia grow up, dia besar, dia youth, dia sudah tidak cinta Tuhan lagi, tidak percaya lagi. Salah. Mamanya ngomong ke saya, bagaimana anak saya kalau sudah mau gereja, tidak percaya Tuhan lagi. Ya. Salah siapa saudara? Salah guru sekolah minggu? Salah gereja? Bilang dong, jawab dong biar saya senang. Salah siapa? Salah orang tuanya. Oke? Bukan salah Tuhan, bukan salah dunia di luar, bukan salah siapa-siapa. Oke? Bukan salah teman, jangan kasih salah siapa-siapa, salah orang tuanya. Karena berapa jam anak-anak itu dengan orang tua. Dan firman Tuhan bilang orang tua harus membicarakan firman Tuhan setiap hari. Waktu duduk, waktu bangun, waktu berdiri, waktu berjalan, waktu tidur, bicarakan firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Nah, kalau tidak mau ngomong firman Tuhan dengan anak-anak, ya begitu. Saya sudah ngomong sama anak saya, sudah, oke? Sekarang mereka sudah tua, mestinya mereka ngomong ke anak dia, saya tidak ada hak. Tetapi menurut saya tidak bisa diam, saudara. Jadi saya ngomong lagi. Kelihatan anaknya supaya takut juga, ya takut. Saya bilang, harus ngomong. Maksudnya tidak marah, tidak berhak lagi kan. Tidak marah kalau dulu ke anak mungkin bisa kena kepok juga kan. Ya kalau anak sendiri kan, hidup tidak benar ya bisa kena pukul. Tapi ini anak orang kan. Jadi kita tidak ada hak ya. Tidak ada hak sama sekali. Marah juga tidak bagus kan. Who are you? Ya gitu kan. Orang tua ya, makanya tanggung jawab orang tua besar ya. Harus bisa mendidik anak, harus bisa membawa anak. Karena jangan salah siapa-siapa, salah orang tua sendiri. Oke, penting sekali saudara. Oke, ya, jadi saudara hidup di dunia ini dia bilang, saudara jangan cari kekayaan dunia, jangan cari harta dunia, jangan kumpul harta di dunia ini, karena di dunia nggak bisa makan. Kumpul harta di mana, di surga saja. Oke, jadi saudara mati, saudara tahu saya sudah lihat itu berapa orang yang meninggal itu, termasuk suami juga. Petinya kan nggak ditaruh apa-apa, duit ada. Dan taruh duit loh saudara, ada yang masih aneh-aneh, masih percaya aneh, taruh baju, ada baju, takut mungkin tidak bisa mau ganti baju atau apa. Terus ada yang taruh Alkitab, taruh Alkitab. Terus saya mendingan nggak bisa taruh Alkitab, nggak perlu di sini saya perlu Alkitab. Saya ke surga nggak perlu Alkitab, bukan mau bawa Alkitab buat apa berat ya. Nggak bisa, tapi ya ada orang yang taruh. Tapi belum pernah saya lihat ada taruh uang loh saudara. Dengan baik ya. Oke. Nah, Paulus mengajar kepada Timotius, ini saudara kita semua harus belajar. 1 Timotius pasal 6, saya baca dari ayat 6 sampai ayat 10, saudara dengar baik-baik. Dia bilang memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Oke. Jadi kita beribadah kepada Tuhan. Saya berkata beribadah bukan berarti datang ke gereja saja. Beribadah saudara, beribadah kepada Tuhan setiap hari. Oke, di mana saja di rumah. Pokoknya ibadah itu yaitu mempersembahkan diri kita, menganggap Tuhan itu yang terbesar, kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, itu namanya ibadah. Oke, hanya Tuhan itu ibadah kepada Tuhan. Nah, kalau ibadah dengan merasa cukup itu, ya bagus itu saudara. Saudara pernah merasa cukup apa suka mengeluh rasa kekurangan? Suka rasa kekurangan, mengomel terus, ya. Banyak orang yang ngomel, saudara stop ngomel. Oke, dia bilang, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Oke. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Oke. Ayat 8. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oke? Jadi jangan saudara, tidak usah kejar-kejar itu. Cukup, rasa cukup, bersyukur saudara. Saya juga di Indonesia maka datang ke Australia dulu karena mengenal Tuhan ya. Dari Indonesia datang ke Australia karena sangat susah, hidup susah. Tapi sudah pernah mengalami makan nasi sama kecap, oke? Nasi sama kecap saja sama anak dua. Saudara.
Tapi sekarang mengerti, oke? Walaupun ya COVID, pokoknya tidak bisa belanja, tidak ada makanan, tidak ada apa makan, ada asam beras juga sudah cukup, jagung juga baik, ya. Pokoknya apa saja. Kita makan bukan apa, kita bukan makan apa itu hidup untuk makan. Kita makan supaya kita bertahan bisa hidup, ya kan? Bisa hidup untuk menyembah Tuhan, bisa hidup untuk memuliakan Tuhan, oke? Itu aja. Jadi cukup makan sedikit ya cukup cukup, ya. Tidak usah macam-macam, oke? Oke. Jadi orang-orang itu jatuh di dalam itu karena memburu uang. Dan kita kalau memburu uang itu dia bilang kita bisa menyimpang dari iman, ya. Itu ayat yang selanjutnya tadi itu, saudara, oke? Hai manusia yang memburu uang, apa tuh? Uanglah manusia. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Betul? Jadi hati-hati, saudara. Kita ini jam berapa tadi ya? Atau jam? Jangan terlalu lama-lama nanti saudara itu tahu. Saudara bosan, ya kan? Tapi saya bilang kalau jangan tidur kalau saya khotbah, saudara, ya. Sampaikan firman Tuhan, kasihanlah. Ya, Tuhan mau bicara, saudara tidur. Ya percuma lah, ya kan? Janganlah tidur nanti di rumah aja. Di rumah, oke? Di rumah tidur. Pulang aja masih bisa tidur. Ya kau bilang ya, sudah usia lanjut, badan agak lemah, oke? Perlu banyak tidur, tidak apa-apa, tapi jangan tidur di gereja. Datang di gereja ini mau beribadah, ya kan? Jadi jangan tidur gitu. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Ini penting, saudara. Catatlah. Saya suka 1 Yohanes. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, sulit ya. Sulit. Betul? Kok bisa? Tidak ketemu. Ketemu enggak itu 1 Yohanes 2? Ada. Soalnya di sini nggak keluar, dari saya bisa tahu ada di belakang. Di belakang nggak ada mata sih. Kalau ada mata ya sudah langsung. Oh oke. Kalau saya tahu, di sini, begitu. Susah. Mesti tahu dekat sini. Orang sudah tua tahu jauh-jauh di sana. Oke. Jadi barang siapa yang mengatakan dia ada di dalam Tuhan Kristus, dia harus wajib. Saudara tahu kata wajib ya? Saya sekolah Indonesia kurang, oke? Nah, saya sekolah Chinese, terus saya pindah sekolah Indonesia cuma kali 5 tahun. Ya. Wajib itu berarti harus, tidak ada kompromi, tidak ada apa tuh, tidak bisa, pokoknya tidak bisa bebas, oke? Jadi saudara wajib hidup seperti Kristus, saudara. Sudahkah belum hidup seperti Kristus? Terus saudara tanya, hidup seperti Kristus yang bagaimana? Ya kan? Karena Yesus sudah ada di sana, kita belum ketemu Tuhan Yesus, sudah pernah ketemu Tuhan Yesus, mana tahu hidupnya bagaimana, masa tahu Tuhan Yesus di sana. Oke, Tuhan Yesus di sana lagi kerja keras, saudara. Jadi berdoa saudara dan saya juga berdoa terus, saudara bikin salah dia bela, saudara bikin salah dia bela, oke? Kita kebenaran, oke? Jadi saudara harus hidup, oke? Nah saya kasih tahu, 1 Petrus pasal 2 ayat 21-23, 1 Petrus pasal yang kedua. Saya masih pelan-pelan soalnya ini youth, ya kan? Dan juga mereka kurang bahasa Indonesia, ya. Jadi puji Tuhan. Puji Tuhan mereka masih bisa. Dia punya bapak di mana? Dia punya bapak. Itu dia punya bapak ya di sana? Bukan. Saya kira itu anaknya Cali. Hah? Dia dari kepala belum. Heran cari cara aja. Jadi apa? Ya benar. Iya. Tidak. Oke. Anakmu? Oke. Sedikit takut dia berani ngaku. Benar dia kepala sudah ya. Bilang lagi. Oh, oke. You know 1 Peter? Okay, you got 1 Peter? 1 Peter? Okay, chapter 2. 1 Peter, chapter 2. The letter Peter, okay? At the back, close to the 1 John. You got it. You're smart.
First Peter, okay, 21 to 23 we read, okay? You want in English or in English? It's up to you. You want in English, but I don't have in English, so I have to read from there. Oh no, that's Indonesian too, okay? Okay, 1 Petrus pasal 2, ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itu kamu semua, saudara dan saya, kalian kita ini dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Oke, saya juga. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Oke, tidak ada teladan. Teladan apa? Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yes. Tapi saudara dan saya, kalau kita dimaki satu kata, kita balas dengan banyak kata. Ya, jangan 10, 20 kali, ratusan kali, ya kan? Stop, oke? Jadi kita dibikin apa, disiksa, di apa kita menderita sedikit tidak jadi soal, oke? Inilah Tuhan Yesus, dia suruh contoh dia punya hidup. Nah ini sudah kasih tahu terang-terang di sini. Kalau saudara baca kan saudara bisa begini, oh iya ya, kok saya kok kalau orang mati saya pasti balas, ya kan? Orang bikin apa balas, betul? Nah berarti kita kan belum ada di dalam Tuhan, ya. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita harus hidup sama seperti Tuhan hidup. Jadi orang mati juga kita nggak balas, oke? Orang apa tuh? Ketika kita menderita, ya kita tidak mengancam siapa, oke? COVID ini, saudara, jangan kasih salah sini, kasih salah sana, kasih salah pemerintah sini, kasih salah pemerintah China, Amerika. No, Tuhan bukan kasih COVID, iblis kasih COVID. Okay? Tapi tidak usah kasih salah iblis sudah terlalu, karena Tuhan izinkan untuk memakai COVID ini membentuk saudara dan saya. Supaya kita tahu COVID sampai sekarang sudah 2 tahun ini juga nggak habis-habis, ganti ini, pokoknya begitu. Ya, supaya Tuhan bilang, berharaplah kepada aku, dunia tidak bisa menolong kamu. Oke, saudara, jadi gereja-gereja pada tutup. Puji Tuhan ini gereja ada tutup. Saudara ada gereja besar-besar juga pada tutup kan? Supaya Tuhan bilang, makanya percuma lu buang-buang banyak-banyak bangun-bangun itu gedung ngapain? Ya, betul? Kasih tutup, ya supaya tahu. Ya, punya gedung itu juga bisa tidak menolong, tidak menyelamatkan saudara dan saya. Tapi kita bisa beribadah di mana saja. Oke, cara online juga masih bisa tahu. Di mana saja saudara. Kalau sudah tidak ada lagi online, saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara masih punya ini, belum hilang, ya. Oke, jadi saudara. Nah, satu lagi, contoh lagi. Oke, saudara tahu waktu Tuhan Yesus cuci kaki murid, ya, luar biasa saudara ya. Belum ada dari kita yang cuci kaki murid kan? Ya, mungkin satu waktu saya mesti cuci kaki, Bapak Gembala ya di sini. Oke. Tetapi Tuhan Yesus bilang begini sama mereka, aku melakukan ini, oke? Ini sebagai teladan, ya, supaya kamu juga bisa melakukan buat orang lain. Jadi maksudnya belajar dari Tuhan Yesus kan, teladan itu Tuhan Yesus tahu. Ya, saya senang dengan Paulus. Kita seharusnya bisa seperti Paulus. Kalau saudara baca 1 Korintus pasal 11, kalau nggak salah ayat 1, kalau nggak salah kalau saya boleh buka, kalau nggak buka tidak apa-apa. Oke. Paulus bilang apa? Oke, teladanilah aku sebagaimana aku teladani Kristus. Kita harus begitu sebagai hamba Tuhan. Namanya hamba Tuhan itu bukan orang. Nama kita bilang hamba Tuhan, saudara, bukan berarti orang besar. Ya, saya ikut persekutuan orang lain punya. Ada hamba Tuhan yang berbicara, tapi saya diminta ikutlah. Terus ada jemaat bilang ini, oh Ibu Jasmine, hamba Tuhan, kok mau ya datang di persekutuan kecil? Saya bilang, kan hamba Tuhan ada di bawah toh, ya kan? Jadi kalau saya datang dengan firman ya, oke lah, ya kan? Kita kan sama, gitu. Ya. Jangan merasa hamba Tuhan besar, jadi tidak mau datang. Ya. Jadi, hati-hati hidup ini saudara. Contohlah, saudara harus kasih contoh. Hidup ada kasih contoh. Jangan jadi batu sandungan. Saudara kalau jadi batu sandungan, firman Tuhan bilang begini.
Kalau saudara jadi batu sandungan untuk salah satu saudara ini yang kecil sekalipun, saudara ambil batu kilang, gantung di leher, ya, terus dibuang di dalam laut. Amblaslah, ya. Jadi jangan hidup jadi batu sandungan, tetapi jadi teladan, oke, supaya orang mencontohi kita. Hidup yang benar, harus ada buah-buah pertobatan. Orang itu melihat kita punya buah-buah pertobatan, kehidupan kita ini, ya. Jangan mulut ngomong saja, tetapi dia ngomong lain, perbuatannya lain. No, ya, berbuat sesuai apa yang kita bicara. Maka dia bilang, kalau berkhotbah, you have to preach your life. Ya, saya tidak bisa berkhotbah, jadi saya belum sempurna, oke, saudara ini, tetapi saya menuju ke sana. Saya akan terus belajar supaya menjadi teladan yang baik buat saudara. Oke. Nah, jadi bisa cuci kaki ya. Jadi kalau disuruh cuci kaki jangan marah ya. Itu teladan dari Tuhan Yesus itu. Dia suruh begitu. Nah, terakhir. Oke, Filipi pasal yang kedua ayat 5 dan 8 ini perlu buat jemaat gereja, oke? Supaya hidup sehati, oke? Supaya dalam kasih sayang jangan beribut-ribut, oke? Dia bilang begini. Ayat 5. Filipi, juga Filipin. That's good girl. Oke, Filipin pasal kelima, oke? 5 to 8 hari ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, oke? Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Jadi saudara, tidak ada yang besar, oke? Hanya Yesus yang besar. Tidak ada dari kita yang baik, hanya Yesus yang baik. Jadi kalau ada kita jadi hamba Tuhan pendeta, nama pendeta itu cuma satu julukan. Saudara tahu? Saudara saya dengan saudara sama. Kita semua ini sama, oke? Sama hamba Tuhan. Ya, cuma julukan itu, julukan bilang pendeta itu cuma di gereja. Kalau di luar mah kita sama rata, oke? Jadi kalau bagaimana sama-sama masih bisa jalan sama saya, bisa. Saudara itu semua ada di bawah, oke? Jangan rasa ada di atas. Tidak ada satu lebih daripada satu. Yes? Belajar itu dari Tuhan Yesus. Makanya di dalam gereja, kalau saja kita punya pikiran seperti Kristus, kita punya hati seperti Kristus, pasti aman. Oke? Saya harap ini baru bikin pagi jam 3 sudah ingat kembali Bapak ya. Ini jam 3 pagi ini saudara. Tadi saya datang saya sudah ke stasiun ini, oke? Jam 3 baru bikin. Sudah ada firman, tetapi kami bangun jam 3, kok mau bicara yang lain gitu loh. Kalau mungkin Tuhan tahu kalau proyekin hari ini puji-pujian dan bicarakan tentang ini semua. Jadi kalau saudara mau ke surga, sampai ke surga, marilah kita lakukan semuanya, oke? Dan saudara, saya tidak mau mendengar kalau kita sesama tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, oke? Ribut sini, ribut sana, oke? Ngomongin sini, ngomongin sana, gosip sini, gosip sana, oke saudara? Jangan juga gosipin saya. Saudara, kalau ada apa tidak saudara tidak bisa terima, saudara mau berbicara, saudara mau koreksi saya, marilah datang sebagai saudara, sama-sama kita sama, oke? Datanglah, tegur, mungkin. Saya namanya manusia, tapi masih bisa berbuat salah, toh. Nah, saudara, kita kena tahu. Saudara, dia bilang begini. Kalau kita punya buah itu kita nggak bisa makan sendiri tuh. Pohon ini berbuah tidak bisa makan, orang lain yang makan. Nah kalau saudara makan buah saya, saudara merasa ada kecut, ada pahit, datanglah ngomong kepada saya, oke? Siram pupuk lah, siram air kasih pupuk, yes? Berjanji ya, jangan gosip di belakang saya, oke? Nanti saya saya tengking. Oke, saya kira cukup begitu. Tuhan memberkati saudara semua ya.
sampai jumpa lagi. Oke? Saudara hidup saling mengasihi, kasihi sesamamu, kasihi Tuhan Allahmu dan segenap hatimu. Oke? 100%. Oke? Tuhan berkati saya.